Nah nggak lama, tahu-tahu nih cewek ngeraba bang tangannya bang. Jadi ngeraba nih ke badan gua, tahu-tahu gua langsung dicekek bang. Nah di situ petugasnya pas gua sampai ternyata udah pada panik bang. Jadi ada yang nyari dokter lah ke bawah, ada yang nyari apalah buat nanganin temen gue yang cewek ini. Dalam hati gue, kok ini ibu-ibu tahu ya? Gue bilang, emang itu siapa bu? Adik gak usah aneh deh. Jadi si ibu itu ngomong ke gue begitu bang, adik gak usah aneh deh. Sebenarnya bapak-bapak itu udah lama meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada salah satu pendaki dari daerah Bekasi, yaitu Bang Obay. Waduh, Bang. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Nah, sehat. salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap, nah, siap. jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua bingung misalkan mau naik gunung nih Bang, terus nggak punya teman ya kan, Iya. bisa langsung aja nih hubungin Bang Obay, karena Bang Obay juga punya trip organizer Bang ya? Iya betul. Kasih tahu Bang, namanya apa tuh Bang? Oke, buat teman-teman yang mau gabung di acara-acara trip gua sendiri, bisa langsung di Instagram kita Bekasi Pecinta Alam. Oke, Bekasi Pencinta Alam Bang ya. Kalau nama IG-nya berarti Bekasi Pencinta Alam tuh. Iya, langsung aja tuh teman-teman semua follow-follow, dan siapa tahu teman-teman semua punya agenda naik gunung yang sama dan Bang Obay juga punya trip yang sama. Nah, langsung aja tuh. Misalkan mau konsultasi juga bisa Bang ya? Bisa. Misalkan, Bang, bisa gak Bang? Misalkan gue bertiga nih Bang, tapi gue pengen bertiga aja nih Bang, tapi ditemenin sama Abang nih, bisa gak? Bisa. Jadi, private trip bisa. Pokoknya teman-teman apa yang mau, insya Allah deh Bang Obay akan memberikan yang terbaik Bang ya. Siap. Pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan saat pendakian gunung mana tuh Bang? Gunung Salak sih Bang. Oh, Gunung Salak. Iya. Lewat jalur mana Bang? Kebetulan waktu itu gue lewat Cidahu Bang. Oh, Cidahu emang favorit ya para pendaki ya. Iya. Favorit banget, aksesnya gampang gitu kan, treknya juga udah kelihatan gitu kan. Oke Bang, itu tahun berapa Bang? Jadi waktu itu gue di tahun 2011 Bang. 2011 tuh Iya. teman-teman semua lewat jalur Cidahu. Mungkin udah berbeda kalau misalkan teman-teman semua naik yang baru 2018 gitu kan. Iya. 19, bahkan kalau setahun aja agak beda tuh, agak beda gitu jalurnya, apalagi Betul. kita bandingkan berarti sekitar 11 tahun yang lalu. 11 tahun. Iya kan, 11 tahun yang lalu tuh. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, inti ceritanya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang? Jadi waktu itu gue berempat Bang ya, cowok 3, cewek 1. Nah itu kejadiannya itu gue pas waktu malam Bang. Jadi pas waktu malam itu tahu-tahu gue udah kena turun hujan, gue belum sampai puncak nih ya. Tahu-tahu temen gue kesurupan yang cewek Bang. Oh, yang cewek itu? Yang cewek itu. Kesurupan? Nah, akhirnya gue bawalah ke dalam tenda, gue bikin tenda darurat di situ. Tahu-tahu pas di dalam tenda, dia minta keluar Bang. Dia minta keluar, dia bilang gue mau keluar sebentar. Gue tanya, lu mau ngapain keluar? Itu Bang, ada temen gue cewek nungguin di luar. Aduh, temen gue cewek, padahal kan dia cewek sendiri ya? Betul, dia sendiri doang. Di gunung lagi, dan itu ada barengannya gak Bang? Nggak ada Bang. Kecuali ada barengannya, mungkin dia kenal ya, kenal gitu kan. Oh ada teman gue tuh, ini kan Itu nggak ada Bang, nggak ada barengan sama sekali. Wah itu merupakan pengalaman yang nggak bisa dilupain Bang sampai sekarang Bang. Bener-bener nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Emang sih ke teman-teman semua, walaupun berpuluh-puluh tahun, mungkin berapa tahun, kalau kita ngerasa itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan tuh apa ya, di otak tuh inget bener. Inget terus. Ya Bang, inget terus gitu. Tapi selain itu pasti ada dong apa namanya nanti di akhir cerita kenapa ya Bang ya
Betul, betul. Nah, nanti dijadikan pelajaran nih untuk teman-teman semua gitu kan. Oke, tahan dulu nih Bang, cerita ini Bang. Oke, siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Nah, jadi di tahun 2011 itu gua berangkat berempat Bang. Yang awalnya tadi itu gua padahal tujuannya ke Gunung Gede Bang. Cuma karena emang di Gunung Gede itu gua agak sedikit bermasalah lah ya dari surat registrasinya. Akhirnya kita nggak bisa masuk dan malam itu pun gua langsung cabut ke Gunung Salak Bang. Oh, berarti udah nyampe base camp? Gua udah sempet sampai di base camp gede. Langsung ke Salak dong. Gokil. Akhirnya gue langsung cabut ke Gunung Salak sekitar jam 10 malam gue sampai Bang. Nah pas gue sampai di sana itu ternyata itu gue langsung disambut Bang. Jadi pas gue lagi lewat nih ada salah satu warung di situ ya udah tutup sih ya, udah malam posisinya. Jadi temen gue yang cewek ini dia sempat ngeliat di warung itu Bang. Ada sosok kuntilanak itu lagi duduk di warung itu. Nah akhirnya dia kayak agak panik gitu ya, minggir ke arah gua tanya di situ, lu kenapa? Itu Bang ada kuntilanak di warung, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, kita cabut aja terus, nggak usah diliatin, gue bilang. Akhirnya kita sampai di campground Bang, jadi karena emang udah waktunya udah malam ya, akhirnya gua nge-camp dulu di situ. Oh, oke. Nggak langsung malam itu Bang ya? Enggak. Jadi malam itu gua camp, terus paginya gua langsung cabut. Nah kira pas gua cabut itu kita berangkat jam 7 pagi ya kalau nggak salah ya. Kita berangkat dan rencana gua ini itu gua nggak puncak Bang. Tapi itu gua nggak muncakin, jadi gua rencana cuma sampai di perbatasan aja sih. oh. Jadi antara arah puncak sama arah Kawaratu. Jadi gue di warung Mbah Juri namanya. Nah kebetulan temen gue yang dua ini itu dia emang belum pernah ya ke Gunung Salak ya, belum pernah ke Gunung Salak. Dan ternyata pendakian pada waktu itu emang rame banget Bang, lagi rame-ramenya lah ya. Di situ kita istirahat sebentar, terus nggak lama kemudian gue sempat ngobrol sama salah satu pendaki di situ ya, karena emang dia lagi camp juga di situ. Gue sempat kenalan sama dia. Nggak lama kemudian gue berangkat cabut. Tadinya gue emang udah nggak mau muncakin Bang, karena dari sebagian pendaki yang gue denger gitu ya, Gunung Salak itu cewek nggak boleh muncakin Bang. Oh, itu dulu ya. Dulu iya. Kalau sekarang kan udah banyak banget. Tahu-tahu dari temen gue yang dua ini, dia bilang Bang, itu banyak Bang cewek yang muncakin. Dia bilang gitu kan. Dia bilang udahlah kita di sini aja lah. Gue bilang gak usah muncakin lah. Nah akhirnya karena dia tetap kekeh buat muncakin, dan gue lihat sendiri pun itu banyak emang Bang pendaki cewek yang lewat, maksudnya yang ke arah puncak lah ya. Ya udahlah gue iyain akhirnya, bilang yaudah ayo kita berangkat puncakin. Seling setengah jam tuh pendaki pada berangkat, gue cabut Bang jalan. Itu di jalur gue nggak ketemu pendaki sama sekali Bang. Cuma berempat aja tuh? Jadi gue berempat aja. Wih. Pikir gue mungkin ntar di atas ketemu ya. Itu gue jalan sampai dikit lagi mau sampai puncak lah, itu bener-bener nggak ketemu pendaki sama sekali. Nah pas di situ akhirnya kita udah ketemu malam Bang. Jadi sekitar jarak 50 meteran lah kita mau sampai puncak. Tahu-tahu ini hujan turun Bang. Dan selama gue naik gunung, gue baru kali itu denger petir kencang banget Bang di gunung. Biasanya kalau di gunung itu paling ya cuma hujan-hujan aja lah. Iya, iya. Ini gede banget Bang suara petirnya. Tahu-tahu langsung hujan, der. Pingsan Bang teman gue yang cewek di situ.
Nah pas pingsan gue udah mulai panik dong ya di situ. Akhirnya 2 orang teman gue ini gue suruh cabut ke atas bang. Gue bilang coba lu cek ke atas deh, ini kayaknya 50 meter lagi kita sampai puncak nih. Gue gituin, maksud gue dia bawa tenda aja udah ke atas, buka tenda, entar baru gue bawa nih teman gue yang cewek ini. Tau-tau pas dia ke atas nih nggak ketemu bang puncaknya. Dia bilang nggak ada puncaknya, nggak ada bang puncaknya bang. Ya udah akhirnya gue suruh dia buka tenda darurat di situ bang. Ini bener-bener di jalur bang ya, kecil banget lah. Jadi kalau ada pendaki naik atau turun pun ini nggak bisa, karena ke blok itu ya tenda ya. Posisi tendanya pun pendek banget, kita buat duduk aja nih mentok kepala ya. Jadi bener-bener darurat banget lah ya. Nah akhirnya tenda itu diri, gue gotong tuh bang yang cewek teman gue ke dalam tenda. Pas gue masukin dalam tenda, dia sadar bang. Ternyata pas sadarnya itu dia langsung kesurupan bang. Gue sempat merinding bang, soalnya dia bilang sama gue, bang, gue mau keluar sebentar. Gue tanya, lu mau ngapain keluar? Itu bang, ada temen gue di depan tenda nungguin cewek. Depan tenda? Gue merinding bang, bang. Tadi pas itu abang yang pertama tuh cewek, padahal kan dia sendirian gitu. Nah akhirnya di situ gue tahan bang. Gue bilang, lu nggak boleh keluar. Lu kalau emang mau nemuin temen lu, besok pagi baru lu temuin. Pokoknya malam ini kita nggak ada yang keluar. Dia tetap kekeh tuh bang, minta buat keluar tenda ya. Akhirnya teman-teman gue yang ikut buat jagain juga lah. Jadi posisi gue tidur, kita emang tidur ayam sih bang. Jadi ada yang di depan tenda, karena posisi tenda juga nggak bisa disererek bang. Berarti itu miring bang atau gimana? Udah bener-bener rebah banget. Jadi disererek pun emang udah nggak bisa. Itu perabotan gue semua udah berantakan di luar bang. Akhirnya dia coba buat keluar karena emang gue tahan, dia maksain buat tidur bang. Ya gue nggak tahu lah tidurnya dia ya. Kalau kita sih, gue sendiri nih pada tidur ayam aja sih. Jadi tidur kayaknya kayak pules nggak pules lah gitu lah ya. Nah nggak lama, tahu-tahu nih cewek ngeraba bang tangannya bang. Jadi ngeraba nih ke badan gue. Tahu-tahu gue langsung dicekek bang. Untungnya langsung gue pegang tangan dia ya. Jadi pas dia nyekek nih, gue pegang tangannya. Nah ini teman gue ada yang di kaki nih bang, gue tendang-tendang kan ya. Bangun lu, ini kena lagi nih dia, gitu kan. Nah akhirnya teman-teman gue pada bangun lagi. Ternyata dia tetap minta keluar bang. Keluar tenda? Keluar tenda. Oh, ternyata teman yang cewek itu katanya masih ada di depan tenda. Tapi abang sebagai abang emang nggak ada orang ya? Emang nggak ada orang. Yaudah akhirnya di situ gue udah mulai keras bang sama dia. Gue bilang, pokoknya malam ini kita nggak ada yang keluar tenda. Lu kalau mau nemuin temen lu besok pagi lu temuin. Udah akhirnya dia tidur lagi. Nggak lama kita pagi dah bang, ketemu pagi itu. Itu ketemu pagi gue udah seneng banget bang. Soalnya gue pikir malamnya sendiri kayaknya gue nggak bakal nih ketemu pagi nih. Soalnya ekstrim banget kan ya. Udah akhirnya kita ketemu pagi. Nah ini temen gue yang 2 orang, gue suruh ngecek lagi bang ke puncak. Oh ke atas lagi? Ke atas lagi. Gue bilang coba lu cek lagi deh ke puncak. Itu nggak sampai 50 meter ada bang puncaknya. Dan di atas pun itu bener-bener nggak ada pendaki sama sekali. Wah. Jadi yang gue lihat dari bawah nih pendaki pada naik ke arah puncak, ternyata nggak ada bang. Bahkan yang 10 orang aja itu yang ada ceweknya, itu nggak ada juga. Seharusnya misalkan bener ya, seharusnya ada dong. Seharusnya ada. Atau misalkan di TikTok, seharusnya ngelewatin tenda abang dulu dong. Kan gitu iya, logikanya. Bener bang. Apalagi kan kayak di pendakian itu kan kadang kita jalanin ke balap sama pendaki lain, ketemu lagi. Betul. Ini sama sekali gue dari berangkat sampai gue turun itu nggak nemu sama sekali pendaki bang. Jadi bener-bener gue berempat aja di situ. Pas ketemu pagi itu akhirnya kita udah mulai ceria lagi lah ya. Gue masak-masak di situ karena gue lihat juga teman gue yang cewek ini kayaknya matanya emang masih kosong banget bang. Kira selesai gue masak, dia sempat makan sih sedikit, nggak banyak. Akhirnya nggak lama kemudian gue prepare buat turun dan gue bilang sama teman-teman gue pun, udahlah kita nggak usah muncakin lah. Oh akhirnya nggak puncak? Enggak bang. Gue bilang ini sama aja kok kita udah di puncak. Gue gituin sama dia. Udah kira kita prepare turun, udah rapi nih bang.
Begitu gue jalan baru berapa langkah, ini temen gue pingsan lagi bang, yang cewek. Dan ekstrimnya lagi, setiap dia pingsan itu langsung kesurupan pas sadarnya. Oh. Begitu terus sampai bawah bang. Gue ngebayangin sih. Itu kalau gua total ya. Gua total itu dia pingsan kesurupan itu lebih dari 30 kali bang. Yang di sepanjang jalur lah. Itu ya bisa dibilang setiap 5 langkah lah bang. 5 langkah dia jalan, pingsan gitu. Sampai gue nyaksiin sendiri, itu kakinya kayak ditarik-tarik bang. Sama jin situ mungkin ya. Kayak berasa ketarik gitu kakinya kayak gitu. Ada yang nahan nih. Iya. Itu gue nyaksiin sendiri. Dan setiap dia pingsan itu, dia selalu ngeliat di kiri kanan dia itu ya makhluk-makhluk halusnya lah ya. Yang mukanya beginilah, yang begitulah. Itu ya, itu jaraknya setiap yang dia tunjuk itu nggak jauh bang, sekitar 1 meter doang. Berarti kan dekat banget. Dekat banget tuh mah. Makanya di situ gue udah mulai udah mulai capek juga lah ya, dan udah emosi juga ngurusin yang begituan. Karena gue pikir gue sampai sempet nantangin bang, bukannya nantangin sih ya. Maksudnya gue juga udah emosi, kenapa sih kok gue sampai kayak gini kan? Akhirnya gue dalam hati ngomong di situ, lu kalau emang mau ngegangguin jangan dia aja, lu tampakin semua. Gue sampai ngomong kayak gitu bang dalam hati. Dan yang ekstrimnya lagi, pas gue lagi capek-capeknya kayak gitu, ini tiba-tiba gue denger kayak ada suara pendaki turun bang dari atas. Kayak pendaki lari gitu turunnya, suara sepatunya bruk 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 bruk. Itu gue denger semua bang, temen-temen gue juga denger. Akhirnya gue tungguin dong di situ. Wah, ini ada pendaki turun nih. Kita minta bantuan aja sama dia. Itu gue tungguin gak ada yang turun bang. Jadi cuman suara aja yang gue denger. Logikanya misalnya benar pendaki, ya ada dong. Ada gitu dong kan. seharusnya. Boleh kalau suara udah deket, ya udah kedengeran nih, berarti udah deket. Udah deket, kan gitu. Iya. Tapi ini nggak ada bang. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan, tiap 5 langkah itu udah pasti kena bang. Makanya gue udah frustasi banget di situ ya. Nggak lama kemudian, tahu-tahu udah jam 5 bang. Jadi dari jam 7 pagi gue turun, sampai jam 5 gue belum sampai bawah bang. Belum sampai di perbatasan yang itu. Udah akhirnya salah satu temen gue suruh turun dia ke bawah. Gue bilang ya udahlah, ini kita emang udah kecapean semua. Dan waktu juga udah mau gelap. Coba lu turun ke bawah, lu minta bantuan ke bawah. Jadi di Mbajuri itu terkenalnya warung Bajuri lah ya. Lu minta bantuan ke bawah, bilang sama Mbak Juri teman kita ada yang sakit di atas. Akhirnya teman gue turun 1 orang ke bawah. Pas dia turun, itu dia sempat disasarin bang. Jadi Gunung Salak itu ada 2 puncak kalau nggak salah, Gunung Salak sama Gunung Bunder lah ya. Itu teman gue pas ke bawah diarahin ke Gunung Bunder bang. Posisi udah mau maghrib. Akhirnya pas dia sadar, kayaknya bukan jalur gua deh. Dia putar balik langsung bang. Putar balik baru ketemu jalur yang aslinya. Nah pas sampai bawah, kebetulan tuh Mbak Juri itu udah tutup bang. Udah turun mungkin ya? Mungkin udah turun karena udah malam kan ya. Dan ternyata yang sempat gua kenalan di warung Mbak Juri itu anak Tangerang, ada 3 orang bang. Kebetulan dia masih ada di situ. Yang gue sempat kenalan sama dia. Nah, akhirnya temen gue minta bantuan sama dia. Dia bilang, bang temen gue ada yang sakit bang di atas bang, tolongin bang. Cabut 2 orang ke atas bang. Jadi yang satu stay di tenda dia. Pas cabut itu temen gue kondisinya udah parah banget lah ya, yang gue suruh turun. Dia sempat pingsan juga di jalur. Sampai akhirnya dia bilang, bang udah bang lu ke atas aja duluan bang, gue udah nggak kuat bang, kata temen gue gitu. Terus kata yang anak Tangerang ini, udah bang paksain aja bang. Sekarang kalau misalkan posisi lu di sini sendirian, itu lebih bahaya lagi. Mendingan lu paksain ayo ke atas lagi. Udah aku dipaksain tuh bang sama temen gue ke atas. Gue sambil nungguin dia, gue bilang kok lama banget temen gue nggak turun-turun. Padahal jaraknya itu ya paling sekitar 200 meter bang ke bawah. Deket lah ya. Udah deket. Cuma karena emang gue udah nggak kuat ya, gue sempat mau buka tenda lagi di situ bang.
Dan padahal seharusnya gue sore itu udah nyampe rumah bang, seharusnya. Kalau si cewek ini nggak bermasalah ya. Iya, tapi karena bermasalah ya udah akhirnya gue mau buka tenda lagi di situ. Pas gue panggil ke arah bawah itu, jadi posisi bawah itu kelihatan banget lah kalau ada orang lah ya. Gue teriak bang, manggil temen gue, maksud gue kok dia lama banget nih nggak naik-naik lagi ke atas. Pas gue teriak, ini nggak ada sama sekali, kosong, di jalur itu nggak ada orang. Ini pas gue balik badan begini, tahu-tahu dia udah di belakang gue bang, yang anak Tangerang. Dia bilang, bang langsung bawa turun aja bang. Gue refleks kaget dong ya. Gue pikir siapa orang gue lihat udah nggak ada, tahu-tahu nongol di belakang gue. Betul. Terus gue nengok, oh iya bang, iya bang. Nah salahnya gue di situ bang. Makanya gue baru kepikiran di situ. Pas dia nyampe, bang matanya langsung tutup aja bang. Wow, gue baru kepikiran di situ. Padahal gue bawa slayer bang. Jadi akhirnya ditutup sama dia matanya. Nah gue disuruh gemblok. Karena emang gue juga udah kecapean ya. Gue bilang, ya gue pakai muka-muka melas bang di situ bang. Gue bilang bang, ini kita udah kecapean banget bang, udah nggak kuat bang. Abang aja deh yang gemblok. Akhirnya di gemblok bang sama dia bang. Dibawa turun tuh lari. Yang temen gue cewek itu. Akhirnya satu orang gue suruh kejar, ngikutin. Nah itu pun persediaan senter kita udah nggak ada bang. Baterai habis. Jadi kita bawa senter itu pas kejadian malam itu, ini kan barang ampar-amparan bang. Mungkin hilang di situ, jadi sisa satu senter doang kita. Oh iya paham. Sisa satu senter, akhirnya gua kasih dia senter yang anak Tangerang, karena dia pas ke atas itu dia nggak bawa senter yang anak Tangerang. Akhirnya temen gue suruh ikutin ke bawah. Nah gue masih nungguin yang temen gue pingsan ini. Jadi pas nyampe, blek, udah joprak temen gue bang. Kata yang anak Tangerang, bang itu temen lu kasih air dulu bang, kesian bang. Akhirnya gue nungguin dia sadar. Pas dia sadar gue cabut sama dia. Itu kondisi gue udah nggak bawa senter bang. Karena senter gue sisa satu dibawa sama anak Tangerang. Udah akhirnya gue ngerabah jalur. Pas gue ngeliat nih ada senter bang dari bawah, mainin senter. Akhirnya gue ikutin tuh jalur senter itu. Sampailah gue di bawah. Dan ternyata itu temennya yang anak Tangerang. Oke. Dia tadinya mau nyusulin gue ke atas. Cuma ya karena iseng apa gimana gitu, dia dari bawah aja mainin senter. Buat tanda kali ya? Buat tanda. Oke. Ya udah akhirnya gue ketemu sama dia. Ya udah akhirnya langsung gue ngeliat kondisi temen gue yang cewek ini bang. Dan ternyata emang yang anak Tangerang itu udah nyediain tempat lah ya. Jadi dia udah bikin api unggun di situ. Tuh teman gue yang cewek langsung direbahin di situ bang, langsung di SB-in di samping api unggun. Jadi pas gue nyampe nih, kondisi dia udah mendingan lah ya. Udah nggak kayak ekstrim pas waktu malam itu. Cuman temen gue yang dua ini bener-bener udah joprak bang, nyampe di situ. Akhirnya gue kesian sama temen gue ini ya. Gue diriin lah tenda bang. Jadi gue diriin tenda gue sendirian. Begitu gue lagi diriin, ini gue nggak sadar bang, tau-tau gue jomplang bang ke belakang. Blak, gue bengong aja ngeliatin ke atas ya. Tau-tau nih anak Tangerang nyamperin gue, bang udah bang, ntar aja bang istirahat dulu bang, jangan dipaksain. Udah gue bengong aja bang ngeliatin ke atas aja ya. Akhirnya gue ngeh lagi tuh, ini kalau gue begini aja teman-teman gue kesian yang dua orang ini ya. Udah akhirnya gue bangun lagi, gue pasang lagi tuh bang tenda bang. Nggak lama diri juga akhirnya ya, gue gotong-gotongin tuh temen gue ke dalam tenda bang yang dua. Dia udah aman di dalam tenda, gue keluar lagi buat nemuin yang temen gue cewek ini. Akhirnya sekitar 2 jam kemudian, kayaknya udah agak mendingan lah ya. Akhirnya gue pamit sama yang anak Tangerang itu. Gue bilang bang, temen gue bawa ke dalam bang ya, kayaknya udah agak mendingan nih. Oh yaudah bang, bawa aja ke dalam. Itu SB juga SB dia bang, akhirnya kita tukeran SB lah di situ ya. Gue bilang bang, sorry bang, SB lu gue pakai dulu, lu pakai SB gue dulu. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah akhirnya gue masukin tuh temen gue yang cewek ke dalam tenda, aman dah. Gue keluar lagi ngobrol-ngobrol sama yang anak Tangerang itu. Akhirnya dia nanya-nanya emang kronologinya gimana bang. Gue jelasin lah bla 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 bla. Oh kayak gitu, dia cuma nyengir doang sih, geleng-geleng doang. Dia bilang, oh berarti seharusnya lu malam ini udah balik ya? Iya bang, cuma karena emang trouble ya udah gua mau nggak mau camp lagi. Udah akhirnya
Kita jam 1 malam bubaran lu bang. Dia masuk tenda dia, gue masuk tenda gua. Nah pas pagi di kondisi temen gue yang cewek ini, gue lihat kayaknya udah agak mendingan ya. Nah yang anak Tangerang itu sempet mau nolongin gue lagi bang. Jadi dia bilang ke gue, bang kalau emang lu nggak kuat, gue temenin aja dulu bang ke bawah bang. Ntar gue baru naik lagi ke atas. Jadi anak Tangerang itu dia seminggu di situ bang. Dia lagi ngadain penelitian di situ. Makanya pas banget pendaki lagi pada turun, dia masih ada di situ. Masih ada Iya. Untungnya dia masih ada. Betul. Akhirnya gue bilang sama dia, udah bang gak usah bang, kayaknya udah aman nih. Soalnya kan lumayan juga sih emang dari Warung Bajuri ke base camp itu lumayan sih. Ya sekitar 2 jam lah ya ke bawah. Gue bilang kayaknya udah aman nih bang. Oh yaudah deh. Soalnya gue mau lanjut lagi nih ke Gunung Bunder, dia bilang gitu. Jadi dia seminggu di situ aja bang. Udah akhirnya kita pamitan di situ misah, dia ke Gunung Bunder, gue turun ke bawah. Pas sekitar 1 kilo gue turun ke bawah, ini temen gue yang cewek kena lagi bang. Keulang lagi maksudnya? Sama lagi kayak kejadian semalam itu. Dia pingsan, tau-tau langsung kesurupan. Masuk lagi ya? Langsung masuk lagi. Pingsan masuk, buset. Di situ gue udah coba buat nyadarin dia bang. Akhirnya sadar tuh ya. Sadar pas gue bawa berapa langkah kena lagi bang. Sama lagi. Akhirnya gue udah pusing lah ya di situ ya. Temen gue suruh naik lagi nih buat ngejar anak Tangerang itu. Gue bilang udah coba lu ke atas deh, lu ngejar anak Tangerang deh. Dikejar sama dia tuh. Lama tuh bang, lumayan lama. Dia nggak balik-balik nih bang. Sampai gue panggil-panggil ke arah atas, jadi posisi sama kayak pas waktu di trek itu bang. Jadi gue lihat ke atas ini lurus posisinya ya. Kalau ada orang di situ pasti kelihatan lah ya. Itu gue teriak-teriak manggil dia ke arah atas, nggak ada jawaban bang. Begitu gue muter badan, ini ada bapak-bapak di belakang gue bang. Jaraknya itu cuma 1 meter doang. Aneh gak bang pakaiannya? Pakaiannya sih pakaian biasa bang. Normal, dia baju merah, pakai topi, bawa tas depek lah gitu ya. Cuman kalau gue lihat-lihat sih kayaknya dia kayak pencari kayu di situ kali ya. Setelannya kayak warga gitu. Warga lah ya. Warga iya. Oh ini pak, teman saya sakit pak, gue gituin ya sama si bapak itu. Oh seharusnya kalau habis kena kayak gini langsung buru-buru bawa turun deh, dia bilang gitu. Gue bilang ke bapak itu ya, ini juga pak saya dari kemarin pak, cuma nggak nyampe-nyampe nih ke bawah. Dan seharusnya sore kemarin itu saya udah sampai rumah pak. Akhirnya dia minta air bang sama gua. Air putih? Air putih biasa ya. Punya air nggak deh? Gua kasih bapak itu. Dibaca-bacain tuh sama dia. Gue nggak tahu ya dia baca-baca apa gitu ya. Akhirnya disuruh minumin ke temen gue yang cewek ini. Sama diguyurin kepalanya bang. Ya gue nggak tahu lah ya. Apalah itu ya. Mungkin emang udah kebiasaan dia kali ya. Nah itu sadar bang pas di situ. Cuma pas beberapa langkah lagi kena lagi bang. Sama lagi kejadiannya. Baru berapa langkah kena lagi. Akhirnya si bapak itu mungkin udah wah kayaknya nggak kena nih menurut dia gitu kan ya. Akhirnya gue disuruh bawa tas dia. Yaudah dek, nih kamu bawa tas saya aja. Jadi tas depeknya dia gue yang bawa bang. Tahu-tahu langsung digemblok bang sama dia bang. Itu mending kalau digemblok gini dipanggul bang. Itu dibawa turun lari bang sama si bapak itu. Akhirnya temen gue suruh ngejar 1 orang itu. Sementara nih yang ngejar anak Tangerang belum nyampe-nyampe temen gue. Akhirnya di situ gue sendirian. Nggak lama kemudian temen gue sampai. Akhirnya gue oper lah barang gue sebagian ke dia. Karena sebelumnya gue sempet bawa 3 barang bang di situ. Gue bawa keril depan belakang. Ini depek si bapak itu ya. Akhirnya gue oper ke dia sebagian. Nah dia sempet nanya, lah teman kita kemana yang cewek? Gue bilang tadi ada bapak nolongin. Tahu dibawa ke bawah ke base camp, gue gituin. Udah akhirnya gue ngobrol sama temen gue tuh berdua. Sambil turun. Jadi di Salak via Cidahu itu ada Javan Aspal bang. Itu jalanannya aspal bang ya, di camping groundnya. Nah pas gue lagi turun, ini gue ngeliat temen gue lewat bang, dibawa pakai motor bang, tumpuk 3. Tapi bukan sama si bapak itu, sama temen gue. Di tumpuk 3-nya. Nah pas gue turun sampai perbatasan aspal itu ya, jalanan aspal,
Ini bapak ini nongol sendirian jalan. Akhirnya kita bareng ketemu di situ, jadi bertiga bang. Kita ngobrol-ngobrol di situ sama si bapak itu. Dia sempet nanya ke gua, ini kejadiannya dari kapan deh emang? Gue bilang dari kemarin pak. Awal kejadiannya itu sih pas malam pak, gituin ya. Iya deh, lain kali kalau misalkan habis kena kayak gini, langsung buru-buru buat turun aja deh. Iya pak, ini juga kemarin saya emang udah nyoba buat turun, cuma emang nggak sampai pak. Gue gituin. Tahu-tahu nih si bapak ini ngomong ke gua bang, itu tahu nggak dek, saya ngangkat teman kamu kayak ngangkat barang 1 ton. Jadi teman gue itu pas lagi dipanggul sama dia tuh, dia kayak ngerasa bawa barang 1 ton bang. Tapi padahal badannya nggak gemuk-gemuk. Nggak gemuk. Ya umumnya orang itu normal beratnya ya. semana sih ya? Gue biasanya 45-40 lah ya. Nah iya. Ini 1 ton. Tapi dia bilang 1 ton bang. Di situ gue sempat mikir, gila 1 ton dibawa sama dia. Dia bilang itu udah terlalu banyak deh katanya yang nempelin di dia. Dia bilang kayak gitu sama gue bang. Udah akhirnya kita sambil jalan tuh ke arah base camp bertiga ya, ngobrol-ngobrol. Pas sampai pos Simaksi, ternyata temen gue yang cewek ditaruh dalam pos itu bang, pos jaga ya. Nah di situ petugasnya pas gue sampai ternyata udah pada panik bang. Jadi ada yang nyari dokter lah ke bawah, ada yang nyari apalah buat nanganin temen gue yang cewek ini. Jadi ya bagus juga sih penanganannya ya. Nah kira gue masuk ke dalam buat ngecek kondisi teman gue itu. Tahu-tahu gue lihat udah agak mendingan lah ya. Dia sempat nawarin, bang mau dibawa ke dokter aja apa gimana bang, petugas itu. Gue bilang udah kayaknya nggak usah kayaknya udah agak mendingan tuh. Iya soal tadi saya juga udah coba ke bawah, cuma dokternya lagi pada keluar semua. Jadi udah sisa 1 dokter itu nggak bisa keluar bang, dijaga di situ. Nah temen gue yang cewek mau dibawa ke klinik itu tadinya, cuman gue bilang udah nggak usah. Udah karena gue lihat kondisi temen gue udah mendingan ya, akhirnya gue keluar dari pos itu. Niat gue sih gue mau bilang makasih bang sama si bapak-bapak itu ya. Pas gue keluar ternyata dia udah nggak ada, si bapak-bapak itu. Dan gue tanya sama petugas-petugas yang ada di situ, gue bilang tadi bapak-bapak yang baju merah kemana ya, yang bareng saya? Dibilang yang mana bang? Yang tadi yang bertiga sama saya bapak-bapak. Loh, perasaan tadi kamu kayaknya berdua doang deh kesini. Petugas itu ngomong begitu bang. Gua turun nih cuma berdua doang, enggak sama si bapak-bapak itu. Cuma di situ gua udah mikir, udah biarin lah. Mungkin emang niat dia buat bantu kan ya. Mungkin teman selamat bang ya. Yang penting gue selamat. Mungkin dia langsung cabut pulang apa gimana gitu kan ya. Ya udah gue ngecek kondisi teman gue lagi di dalam, udah agak mendingan sih. Akhirnya gue cabut situ bang. Nah pas gue cabut emang fasilitas sudah dibiayain semua dari petugas itu ya. Yang angkotnya lah, yang transportasinya udah dibiayain semua dari dia bang. Udah akhirnya pas gue sampai jalan raya, gue mau balik ke arah Bekasi lagi nih bang. Karena emang gue dulu transit ya naik bis. Pas di jalan raya ini, tahu-tahu temen gue yang cewek sempat kenal lagi bang. Jadi kebetulan di situ pas gue lagi nunggu bis ya, ini ada gerbang kebuka pinggir jalan. Karena kondisi dia pingsan ya, gue pinggirin ke dalam gerbang tuh bang. Tahu-tahu bapak-bapak keluar nih yang punya rumah. Dek, nungguin bisnya di depan aja ya, gerbangnya mau saya tutup. Dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang, oh iya pak sebentar dulu pak, nih teman saya lagi sakit pak. Gue gituin ya. Nggak lama ada bapak-bapak turun dari bis bang, langsung ke rumah yang punya rumah itu. Dia sempat salaman sama yang punya rumah. Selesai salaman, yang punya rumah masuk, dia langsung negor gua bang. Dari Gunung Salak ya dek, dia bilang gitu. Gue bilang oh iya pak, punya air nggak dek? Padahal gue nggak bilang ke dia kalau teman gue sakit, tapi dia langsung nebak kayak gitu. Akhirnya gue beliin air bang. Gue beliin air, sama tuh dibaca-bacain tuh sama dia. Dibaca-bacain, disuruh minumin, sama diusapin diusapin ke mukanya bang. Nah pas gue lagi pada fokus ngusapin dia, ini gue lihat bapak-bapak ini udah nggak ada bang. Gue ngeliat kiri kanan jalan raya ini nggak ada deh. Nah itu terakhir di situ bang. Akhirnya gue sampai Bekasi aman. Dan beberapa hari kemudian gue coba telepon temen gue yang cewek ini bang. Gue tanya gimana kondisi lu? Oh iya gue udah mendingan.
Dia bilang gitu. Oh ya udah syukur deh. Nah pas sebulan kemudian gue balik lagi ke situ bang, ke Gunung Salak bang. Cuman buat capture doang sih ya sama berempat itu? Enggak, gue bertiga, beda orang. Oh beda orang. Beda Cowok orang. semua? Cowok semua. Oke. Jadi gue niatnya emang cuma buat capture aja sih ya di camping groundnya. Gue iseng, gue ngopi di salah satu warung situ bang. Ada penjaganya ibu-ibu ya. Gue sempet nanya ke ibu-ibu itu, gue bilang, Bu, emang mitosnya Gunung Salak ini cewek nggak boleh muncakin ya? Gue bilang ke ibu-ibu itu begitu bang. Akhirnya si ibu itu bilang, emang kenapa dek? Kejadian ya? Dibilang gitu. Iya bu, kemarin saya bawa cewek itu muncakin bu, tapi kejadiannya parah bu. Gue bilang di atas. Oh kalau menurut warga sini sih mitos itu sebenarnya ada deh, dia bilang gitu. Oh gitu bu ya. Ya cuma ya menurut warga sini aja sih. Ya kita sih nggak percaya Iya, bang betul, ya. betul. Kira pas gue coba buat ngomongin si bapak-bapak ini, dia langsung nebak gue bang. Jadi gue bilang, iya bu di sini juga di posisi pertengahan apa gitu ya. Gue bilang ke ibu itu ada bapak-bapak bu nolongin saya bu. Gue gituin. Tahu-tahu si ibu itu langsung nebak semuanya bang. Baju merah deh ya. Lah iya bu, pakai topi. Lah iya. Dalam hati gue, kok ini ibu-ibu tahu ya. Gue bilang emang itu siapa bu? Adek nggak usah aneh deh. Jadi si ibu itu ngomong ke gue begitu bang. Adek nggak usah aneh deh. Sebenarnya bapak-bapak itu udah lama meninggal. Di situ gue langsung merinding bang. Padahal kejadiannya siang loh, gue sama si bapak-bapak itu. Makanya dalam hati gue, oh ternyata yang dia bilang dia ngangkat barang 1 ton. Oh ternyata masuk akal juga bang. Iya. Karena emang dia udah lama meninggal, cuma sosoknya ini sosok manusia. Dan si ibu Baik, itu ya? baik bang. Dan si ibu itu pun bilang ke gue, dia emang sering nampakin deh di perbatasan ini, cuma dia nggak bakal ke atas. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Obey ini ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak bang ya. Iya, pada betul. tahun 2011 melalui jalur Cidahu. Cidahu. Nah sebenarnya awal pertama gue penasaran tuh sebenarnya yang 10 pendaki sih bang. Pertama ya, gue nembaknya ke ini 10 pendaki ini siapa. Tapi di akhir cerita ternyata nggak ketebak tuh yang si bapak-bapak ini nih. Iya. Gitu kan? Iya. Nggak ada nebak bahwasannya bapak-bapak ini emang beneran bapak-bapak atau kakak ternyata yang tadi disebutkan. Tapi kita coba bahas satu persatu nih bang. Mungkin teman-teman semua juga belum terlalu memahami gitu kan. Nah ini kan si cewek ini berarti pertama kali naik atau gimana bang? Dia udah pernah juga bang. Cuma kalau buat ke Salak ini dia baru pertama kali, gitu kan iya. kalau ke Salak. Nah memang kan saat itu ada warga lah bang ya, atau mungkin ada mitos-mitos yang kalau cewek nggak boleh naik ke puncak Salak Iya, gitu kan. betul. Tapi kan ya itu kembali lagi namanya mitos gitu kan. Iya, betul. Percaya apa kagak ya balik ke diri masing-masing gitu kan. Nah mau dibilang percaya tapi ada yang naik cewek Iya. yang 10 ya, Yang 10 10 pendaki orang, ya iya. gitu kan. Ya gue juga misalkan di posisi itu masa sih itu cewek ada kok. Iya betul. Manusiawi bang, ya kan, Iya, logika iya. gitu kan. Logika Nah, ya. Logika, tapi mungkin ada apa namanya? Mungkin ada alasan tertentu kali bang ya, sehingga ada mitos seperti itulah. Kita nggak ada yang tahu lah. Biarkan kearifan lokal itu ya udah gitu Iya, kan bang ya. bener. Nah, tapi yang dibahas itu sebenarnya ini teman-teman semua kekompakan tim tuh. Ini mohon maaf ya bukan menyinggung yang mungkin banyak sekarang yang viral-viral gitu bang ya, bahwasanya kalau naik gunung ketika temennya sakit, gue lo Iya, masa bodoh lah ya. masa gitu. bodoh gitu kan bang, temennya sakit tapi malah ditinggal Betul. gitu kan. Tapi ini enggak teman-teman, bahkan tadi Bang Obe juga menjelaskan kalau kita nggak usah ke puncak kan, itu tuh poin itu bang. Iya betul. Ini juga ada puncak kok kan Iya, gitu. Misalkan ya memang sih apa namanya, rasa ego juga namanya pendaki ya bang ya kan, Pasti ada gitu. ada. Bentar lagi kok 50 meter. Kenapa enggak kita ke situ aja, paling berapa menit
pasti manusiawi Pasti, gitu kan, pasti manusiawi. ada, Tapi iya. di balik itu semua, misalkan berempat ini tetap memaksakan ke puncak, mungkin lain lagi ceritanya tuh Bang. Beda lagi pasti, Beda Bang. lagi Iya. gitu kan. Jadi teman-teman semua yang mohon maaf yang si cewek itu misal korban Bang, bisa bilang ya korban ya. Ya di support atau ditanganin lah sama teman-teman yang ini 3 orang gitu kan, jadi 4 orang. Memang itu ideal banget nih naik gunung 4 orang tuh gitu kan, yang misalkan 2 orang turun ke bawah, 1 orang ngejagain atau gimana lah gitu iya, kan. betul. Itu ideal banget teman-teman. Emang sarannya 4 orang Bang ya. 4 orang tuh mantep banget lah. Standarnya lah. Standar ya. lah, nggak rame, nggak sepi juga sepi gitu. juga. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan pertama itu yang si cewek Bang ya, temennya Abang itu, kalau ketika malam hari pas lagi begitu ya masuk pingsan gitu kan, itu kan kalau dia pengen keluar tenda. Betul, betul. Nah, bisa dibilang nih kita cocokologi aja nih Bang, orang-orang yang nggak tahu tentang hal seperti itu kan emang kan. Iya. Bisa dibilang yang masukin si cewek teman Abang itu, kalau dia nunjuk temennya berarti nunjuk dalam artian goibnya. Goibnya Bang. Ya karena emang di situ nggak ada pendaki sama sekali. Sama sekali Nggak kan. ada ya. Dan tadi juga Bang Obe tuh sebenarnya bukan nantang sih, yang ngituin setan tuh, lu kalau ini gini-gini kesel, semua orang juga gituin, kesel. Betul, asli pasti bukan kesel nantang, kesel emang. Karena kita emang udah capek juga ya. Betul Bang, betul. Kalau tampakin aja deh loh di mana ini, jangan kayak begini lagi terus kayak apa ya, jadi kayak ngerjain Bang. bener. Iya. Emang gitu. Gue juga pernah mengalami kayak gitu, maksudnya bukan nantang, tapi udah lo kalau nongol aja deh, nggak usah gimana gitu loh. Oke. Nah, ini kan sempat bikin tenda emergensi nih Bang ya. Betul. Atau bisa dibilang emergensi ini teman-teman semua sifatnya tuh ya emergensi darurat gitu Bang ya. Kalau misalnya teman-teman semua masih mampu ya alangkah baiknya lanjutin aja kan gitu. Tapi ini kan satu sisi diajak lanjut bisa, tapi resikonya terlalu besar kan gitu. Betul. Tadi di tengah jalan ternyata sampai pagi pun cek lagi Bang ya ke puncak, ternyata itu puncak dan nggak ada siapa-siapa. Iya. Termasuk 10 puncaknya pendaki ada, pendakinya nggak ada Bang. Yang 10 pendaki itu ya? Iya. Oke. Misalkan itu pendaki, mungkin zaman itu jarang banget yang lintas kali Bang ya. Maksudnya tuh lintas ada sih, iya. Ada lah beberapa, tapi untuk kepikiran lintas untuk salah tuh kayak gimana gitu Iya, kan, betul, gitu kan. Pasti turun lagi lewat situ lagi Lewat kan situ gitu. lagi, iya. Pagi, kok nggak ketemu nih? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Sama Mungkin pendaki ntar ini. malam. Malam nggak ketemu Malam juga. kan di situ. Abang sampai akhirnya kan tidur ayam. Betul. Bukan tidur pulas ya, tidur Iya, ayam, tidur suara ayam. denger dikit langsung kebangun. Ngapain kebangun nih? Sebenarnya itu pertanyaan besar. Pertama itu Bang, yang pertama tuh sebenarnya siapa 10 pendaki itu? Kita nggak tahu lah. Mungkin juga 10 pendaki itu lintas, mungkin. Mungkin, iya. Itu harus main logika dulu kan, gitu kan, iya, logika mungkin. Misalkan itu ternyata dia nggak lintas, ya kita nggak tahu tuh siapa, itu aja deh, gitu kan. Apa itu goib atau apa, terserah teman-teman tafsirin sendiri, gitu Iya, kan. betul. Nah, kemudian nih Bang, turun akhirnya ketemu sama yang Abang kenalan 3 orang itu ya, Tangerang ya, Anak minta Tangerang, bantuan ya. itu kan. Nah, ini juga poin juga nih teman-teman semua. Kalau kita minta pertolongan atau minta bantuan, kita jujur aja. Bang, tolongin gue. Bang, ini gitu kan. Pasti itu pendaki ngebantuin kok. Pasti ngebantuin. Pasti itulah namanya solidaritas pendaki itu, dia nggak kenal lo siapa dari mana Bang ya. Betul, Dari situ juga yang penting teman-teman semua misalkan butuh pertolongan yang ngomong. Yang ngomong, ya. Jangan cuma diem aja. Ini kan informasi juga Bang ya. Banyakan kan yang mohon maaf ya, bukan gimana-gimana, tapi ini untuk kepentingan kita bersama kan, supaya betul. lebih aman dan nyaman gitu. Banyakan dia sebenarnya sakit Bang, mau minta tolong gengsi Itu Bang. gitu kan, bener kaki dia sakit nih, mau minta tolong atau Bang salep apa tuh yang gitu kan, iya. biar nggak sakit gitu kan. Pijit Bang dikit. Pijit gitu kan. Ya emang banyak yang sering ditemui lah. Mungkin Abang misalkan naik gunung juga Betul. sering nemuin seperti itulah. Sering. Oknum ya, oknum. Nah, ternyata gongnya itu ini Bang, yang bapak-bapak itu sih Bang. Gue nggak kepikiran sama sekali kalau ternyata ini kan atas pengakuan warga Bang ya. Iya. Ternyata si bapak ini ternyata sudah meninggal. Iya, udah lama meninggal. Meninggalnya tahun berapa kita yang tahu lah. Tadi udah jelaskan juga pakaiannya merah Bang ya. Terus pakai topi, bawa tas. Dan ini kan gimana ya?
wujud goib tapi nyata bang. Betul. Masalahnya ngebawa temen abang gitu loh. Dan kejadiannya siang lagi bang. Siang dibawa sampai bawah kan. Iya. Sampai akhirnya kan ngobrol. Nah abang kan bertiga ya sama si bapak-bapak ini. Teman abang ngeliat gak sih pas ketika di jalan Javanespa ketika aspal itu tuh? Kita ngeliat semua bang. Memang kita bertiga iya. Tapi kok ketika masuk ke petugas itu ya kita bilang kantor lah ya. Kantor ya. Kantor kok orang kantor nggak ini ya? Nah itu bang. Cuma gue di situ kan berpikir positif lah ya. Oh mungkin dia langsung cabut turun kali pulang. Atau mungkin gitu. naik lagi ya. Iya betul. Tapi istilahnya nggak aneh-aneh bang ya? Enggak. Pakaian biasa bang. Biasa kayak layaknya warga setempat lah, masyarakat sekitar lah ya. Iya warga setempat. Yang nyari entah itu kayu, nyari apa gitu. Dan yang meninggalnya pun pas kata si ibu yang warung itu ya, dia emang lagi nebang kayu bang, ketiban. Jadi isi tasnya ini ya kayak golok, kampak gitu ya, sajam lah ya. Peralatan buat motong kayu ya. Gue sempet ngecek soalnya, gue bilang apaan sih isinya? Oh ternyata sajam semua. Oh pas dibawain itu tasnya. Pas gue bawain gue sempet kepo bang. Gue cek kok sajam semua. Oh mungkin nih pencari kayu sini kali ya, gue gituin. Wah itu yang satu lagi yang ini sih bang sebenarnya. Ini kan tingkah laku yang nyembuhinnya sama kayak bapak-bapak yang ketika di jalan raya. Iya. Punya air gak? Iya kan? Iya sama. Beli. Baca-bacain, diminumin, dilapin ke muka. Ini kan sama kayak ketika pertama kali ketemu ya. Iya. Pertama kali ketemu sama bapak itu. Nah, ini juga kejadian sama. Tiba-tiba nggak tahu kemana. Iya, hilang juga. Iya kan? Kayak nggak tahu lah. Wallahu alam lah bang ya. Yang penting si itu beliau aja lah. Beliau baik lah, baik pokoknya. Mampu menolong teman dari abang Obe ini. Tapi kira-kira apa bang penyebabnya ketika si cewek itu sering kesurupan? Jadi kalau menurut gue sendiri sih ya kayaknya emang mitosnya bang. Jadi karena emang dari awal gue bilang ke teman-teman pun jangan muncakin, ya mungkin itu ya masalah mitos itu, cewek nggak boleh muncakin. Cuman kan kita nggak tahu ya mitos itu benar apa enggaknya. Betul. Dan tadi juga bang Obe bukan berarti untuk nggak percaya dengan mitos bang ya? Betul. Enggak, tapi kan itu ketika ya main logika lagi tadi, logika dulu. Tapi saat itu memang pendakian selang sebulan lagi juga ke situ bang ya. Dan niat pertama juga ketika itu kan kegede, akhirnya bermasalah lah, perizinan gitu kan, salah perizinan. Dan niat ke Gunung Salak itu kan nggak nyampe puncak. Betul. Gitu kan, nggak nyampe puncak dalam artian ya mungkin bang Obe ada alasan tersendiri lah gitu kan. Berarti kan saat itu belum dengar mitos itu ya bahwa cewek nggak boleh naik puncak. Itu udah dengar bang. Kita udah tahu, makanya kita ngelarang jangan sampai ke puncak. Kita udah tahu dan temen gue pun yang dua ini sebenarnya tahu. Cuma karena ada 10 pendaki yang lewat, akhirnya dia penasaran, dia bilang itu aja ada bang cewek yang muncakin gitu. Dan gue emang lihat sendiri, ya udahlah gue bilang oke dah kita gas. Oke. Nah untuk trek kan pasti masih rapat banget bang. Rapet 2011. Bang. Iya. 2012 aja ke situ masih rapat. Lagi 11 selang setahun kan. Rapat banget bang. Full. Jangan kan segitu. Yang mungkin sekarang ini ya namanya Gunung Salak ya rapat bang ya. Iya, punya ciri khas tersendiri lah keasriannya gitu kan. Oke, jadi kejawab semua ya teman-teman semuanya bahwasanya tadi 10 itu entah itu siapa, 10 pendaki dan tadi kalau satu bapak-bapak mungkin kita bilang beliau itu udah dijelaskan sama si ibu-ibu pemilik warung itu bang ya. Betul. Dan tadi juga orang Tangerang juga mungkin yang nonton 3 orang mungkin gitu kan. Yang nonton ya terima kasih juga tuh. Betul iya. Yang makasih banget. Karena udah nolongin bang ya. Betul. Udah nolongin. Nah pokoknya teman-teman semua mau minta pertolongan bilang aja ke pendaki lain. Jangan gengsi-gengsi takutnya malah lain cerita lagi. Betul. Oke. Dan sekali lagi teman-teman semua, gue ingetin nih. Misalkan teman-teman semua naik gunung bang, nggak punya teman. Iya betul. Nggak punya nyari waktu begini ngurus ini ngurus ini ya kan. Pasti dong misalnya pekerja kan. Nggak mau ribet lah. Nggak mau ribet lah. Pokoknya gue nggak bisa masak. Misalnya gue nggak tahu rutenya jalur mana gitu kan. Bisa langsung aja tuh mampir ke Instagramnya apa bang? Ke Bekasi Pencinta Alam aja. Bekasi langsung Pencinta Alam. DM aja, teror tuh adminnya. Teror adminnya misalkan
pamflet belum keluar nih kan. Oh, minggu ini kok pamflet belum keluar nih. Teror aja langsung. Teror aja langsung, nggak Nah, apa-apa. siapa tahu teman-teman semua punya waktunya juga pas hari liburnya dengan pamflet yang akan dijalanin Bang ya. Betul, betul. Bisa gabung. Bisa. Oh, Bang, gue nunggu pamflet keluar kok lama nih. Gitu kan, jangan-jangan nggak ada trip. Langsungnya tembak teror adminnya. Betul, ya kan? betul ya. Bang, gue pengen naik ini, gunung ini tanggal sekian orang. Langsung berangkat. Gitu Betul, kan. betul. Tadi ya udah ya, namanya Bekasi Pencinta Alam Alam. gitu. Untuk YouTube-nya juga yaitu apa, Bang? Di Bapela Official. Bisa kalian tonton tuh di YouTube gua. Itu ngebahas apa lagi tuh, Bang? Apa aja tuh, Bang? Jadi kalau di YouTube gua itu aslinya dia pendakian juga sih ya. Bisa di vlognya sama di podcast mistisnya. Oke, tuh misalkan teman-teman semua pengen tahu jalur gunung ini seperti apa gitu Bang ya, jalur Betul. gunung seperti apa, langsung aja tuh mampir. Pokoknya teman-teman semua wajib mampir, wajib subscribe dan juga wajib follow Instagram dari Bekasi Alam. Bekasi Alam. Pencinta Alam. Bekasi Pecinta Alam Bang ya. Betul, Oke. betul. Bang, sebelum ditutup videonya Bang, mungkin Abang punya pesan atau mengingatkan lah ya untuk teman-teman semua yang suka naik gunung tuh Bang. Nah, jadi kalau dari gua pribadi sih sebenarnya bukannya sok ngajarin ya. Nah, kalau bisa setiap pendakian itu ya kita cari tahu dulu tentang gunung itu. Kalaupun emang di situ ada pelarangannya ataupun ada mitos-mitosnya, ya kita ikutin aja. Jangan sampai kita ngelanggar pelarangan itu. Soalnya buat gua kayaknya bahaya banget ya kalau sampai kita ngelanggar larangan itu. Ya kita sih percaya nggak percaya, cuma kita ngehargain aja. Nah itu ya, jadi teman-teman semua mungkin banyak lah setiap gunung yang aturannya tertulis Bang. Aturan tertulis kan seperti nggak boleh buat tisu basah, Betul, tertulis kan betul. itu ya, Iya, tertulis. iya. Namun nggak tertulis sih banyak juga nih, misalkan nggak boleh pakai baju ini, warna Iya, itu, betul, warna betul. ini, nggak boleh ngeludah sembarangan, Iya, iya. ini gitu kan. Makanya tadi dijelaskan, percaya nggak percaya terserah, balik lagi ke teman-teman semua. Bahwasanya itu kan entah itu teman-teman, oh itu mitos, oh gue nggak percaya, silakan gitu kan. Betul. Kalau ngelanggar misalkan naik gunung terus ketemu begituan, rasakan sendiri, Rasakan sendiri. gitu kan. Yang tadi jadilah pendaki yang bertanggung jawab dan juga bijaksana tuh Bang ya. Betul, betul, Setiap betul. ada peraturan maupun tertulis ataupun tidak tertulis, semaksimal mungkin kita ikuti. Ikuti. Gitu kan. Jangan memaksakan diri atau gimana-gimana, egoisme itu memang manusiawi lah. Oke. Sebelumnya sekali lagi Bang, terima kasih banyak Bang ya. Siap, Udah mampir nih Bang untuk menceritakan pengalamannya yang mungkin teman-teman semua bisa mengambil nih sisi positifnya gitu Bang ya. Betul. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Obey ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.